Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 kita semua masih diizinkan Tuhan diberi kesempatan hidup. Haleluya. Dan dapat beribadah dengan leluasa tanpa rasa takut. Puji Tuhan. Ribuan jutaan orang di tempat lain, mereka harus meregang nyawa kalau ketahuan beribadah. Sebab itu, mari kita hargai hidup dan kesempatan baik yang Tuhan berikan. Dengan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya. Tuhan Maha Baik, setia dan sabar. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani. Tambah sungguh-sungguh mengenal, mengasihi, menaati Tuhan. Hidup menghasilkan buah pertobatan. Apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan, sehingga bisa jadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari peristiwa sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab kalau Tuhan Yesus hanya mati tanpa bangkit, Alkitab katakan sia-sia iman percaya kita. Yesus hanya manusia biasa. Tetapi Tuhan Yesus benar adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena Ia telah mati menebus dosa kita dan bangkit dari kematian, membuktikan Dia adalah Tuhan. Kita akan mempelajari dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan mohon berkat-Nya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia, kesabaran, kemurahan, anugerah Tuhan. Sungguh sampai hari ini kalau kami hidup, diselamatkan, dapat menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami mau melakukan firman-Mu dan kami mau dosa kami diampuni dan doa kami didengar Tuhan. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kami akan pelajari, supaya kami mengerti dan sungguh bisa mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Juga sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Mari kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias atau Genesaret atau Danau Galilea. Luasnya kurang lebih 166 km persegi. Ya. Jadi tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan misalnya Danau Toba yang kurang lebih 1145 km persegi. Dan dikatakan jarak antara pinggir pantai dengan murid-murid Tuhan Yesus itu sekitar 200 hasta. Satu hasta itu 45 cm, berarti kurang lebih sekitar 900 meter. Ya, tidak terlalu jauh jaraknya dari pantai itu ke tempat murid-murid bisa mengumpulkan ikan. Itu mujizat. Itu bukan karena murid-murid nelayan yang handal. Itu terjadi karena mujizat. Mujizat terjadi karena apa? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu sekitar 7 orang itu taat melakukan firman Tuhan. Sudah semalaman mereka mencari ikan. Mereka orang-orang nelayan handal, ya, tapi tidak menangkap apa-apa. Ketika Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu," mereka melakukannya. Dan mereka tidak dapat menarik jala mereka karena apa? Terlalu banyak ikannya. Ikannya besar-besar, 153 ekor. Banyak, besar-besar. Mujizat terjadi karena apa? Karena taat kepada perintah Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat lakukan di sini? Ya, lihat. Yang pertama, 7 orang itu pergi memancing atau menjala karena untuk mencari nafkah, kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan keluarga. Bukan berarti mereka lari dari panggilan untuk menjala jiwa. Ya. Bukan berarti mereka meninggalkan komitmen kepada Tuhan Yesus. Bukan. Mereka tahu Yesus sudah bangkit dari kematian. Namun mereka belum tahu apa yang harus dilakukan. Sebab mereka belum menerima perintah untuk menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka dengan kuasa, supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk menjala atau membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga itu harus, ya, itu keperluan. Orang perlu makan. Kalau mau makan harus kerja. Kalau nggak mau kerja alias males, Alkitab bilang jangan makan. Orang Kristen dikenal
Ya, seharusnya sebagai orang yang rajin, pekerja keras, pekerja cerdas. Bagaimana dengan kita? Kalau sudah, lakukan terus supaya nama Tuhan dimuliakan. Orang pengikut Kristus tidak boleh malas, ya, tidak boleh nganggur-nganggur. Ya, jangan kita bilang gak ada kerjaan. Ciptakan pekerjaan. Ya. Ada seorang namanya Pak Seladi, dia polisi di Malang, sekarang sudah pensiun. Dia itu dari masih bekerja sebelum umur 50 tahun, 80 tahun pensiun. Dia setiap pulang kerja, sorenya dia memulung di daerah Malang itu. Sehingga dia bisa bilang, saya tidak mau korupsi, kolusi, nepotisme. Halal, anak-anaknya bisa dia sekolahkan sampai tamat kuliah dari hasil itu. Dan sekarang sesudah dia pensiun pun dia lakukan itu. Dan beritanya ini saudara bisa klik, ya, Pak Seladi bekerja keras, bekerja halal. Ngapain? Pemulung. Profesinya kalau pagi sampai siang, sore polisi. Gak gengsi. Ada pepatah bilang gengsi bau terasi. Jadi sementara itu halal, kerjakan. Ya, apalagi kita tahu bahwa masa depan ini kita persaingannya bukan dengan manusia yang lebih pintar, lebih canggih, lebih sehat, lebih rajin, tapi dengan robot yang gak pernah PHK, yang gak perlu naik gaji dan sebagainya. Pengusaha sudah banyak mempecat, mem-PHK karyawannya dan memilih memakai robot karena bisa dipekerjakan terus-menerus tanpa banyak komplain. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Kembali kepada Alkitab katakan, bekerja, jangan malas. Ya, kalau mau makan harus kerja, semua harus kerja. Ya, apa saja harus dikerjakan. Di rumah pun gak boleh malas, harus kerja. Ya. Nah, dikatakan selanjutnya ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkan jala dan tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Sangat penting untuk mendengar bimbingan arahan Tuhan dalam semua pekerjaan kita. Sangat penting. Ya. Kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, tidak menuntun, tidak membimbing kita, maka sebagian besar pekerjaan kita akan gagal dan sia-sia. Sia-sia atau tidak maksimal. Kalau kita dengar instruksi bimbingan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, Tuhan akan mengajar orang-orang yang mau datang kepadanya dan mendengar. Tapi orang yang keras hati, orang yang tidak sungguh-sungguh mendengar Tuhan, apa akibatnya? Error, gagal, sia-sia, gak maksimal, lelah. Ya, Yesaya 40 ayat 28, ayat yang bagus sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia, Tuhan, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, hikmatnya, kebijaksanaannya, jalan-jalannya. Selalu update, di luar nalar. Sebab itu penting untuk tanya Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Bukan waktu udah kepepet, bukan waktu udah susah, bukan waktu udah error, bukan waktu udah mentok kiri kanan atas bawah depan belakang. Setiap hari bimbingan kompas kehidupan itu Tuhan.
Dia bicara melalui firman Tuhan. Gereja sudah memfasilitasi dalaman Alkitab Clearsight sudah bertahun. Dibahas dari pasal ke pasal, diterangkan. Apakah saudara dan saya sudah setia mendengarkannya? Kalau ya, Alkitab berkata iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu Petrus dan 6 temannya itu dengar apa yang Tuhan katakan dan lakukan, maka terjadi mujizat. Mujizat itu di luar nalar. Kalau kita kerja dapat gaji itu hak. Tapi kalau kita lagi diam-diam, lagi berdoa sama Tuhan, Tuhan buka jalan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita, ada orang yang tergerak hati menolong kita, itu mujizat. Mujizat terjadi sesuai dengan imanmu. Imanmu ada bertumbuh kalau kau dan saya setia dengar firman dan lakukan. Iman bertumbuh kalau kau dan saya hidup sesuai dengan aturan kehendak Tuhan. Saudara, ayo, ini sudah 2025 bulan Mei. Kapan lagi kita mau bertumbuh, bertambah, berbuah lebat, menghasilkan buah pertobatan? Kalau bolak-balik jatuh ke lubang yang sama. Tidak ada mujizat tanpa iman. Tidak ada iman kalau tidak setia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Setialah membaca firman, setialah memuji, menyembah Tuhan, berdoa, lakukan itu. Maka kita akan bilang secara otentik, pribadi, Tuhan baik, Tuhan ada, Tuhan setia, Tuhan menolong saya. Hidup saya setiap hari karena anugerah Tuhan. Ayo. Dikatakan Yesaya 40 ayat 29, Ia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Cari ikan sepanjang malam gak berhasil, itu lelah tubuh, lelah jiwa, lelah fisik, lelah emosi. Kita pun pernah lelah, mungkin sering lelah. Tapi siapa yang memberikan kekuatan dan semangat? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kalau semangat dari nonton film, nonton musik, jalan-jalan, makan-makan, ketawa ketiwi, hahaha, sementara. Begitu bayar, udah lemes lagi. Begitu tagihan datang, tambah puyeng. Kekuatan sementara kalau dari dunia mah. Tapi Tuhan memberi kekuatan dan menambah semangat bagi orang yang lelah dan tidak berdaya, tentu yang datang mencari Tuhan. Tapi yang menolak, yang tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan, ya lelah terus. Tidak berdaya terus. Sehingga sedikit saja sudah oleng, sudah tepar, sudah lemah, sudah letoy. Padahal kita bilang kita ini imamat yang rajani. Orang-orang yang harus hidup menjadi garam terang dunia. Orang harus bertanya kepada kita, kok lu bisa kuat padahal masalah hidup lu banyak. Dan kita bisa bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang hebat yang kita alami. Nama Tuhan dimuliakan. Ayo saudara, biar nama Tuhan dimuliakan. Jangan nama Tuhan dipermalukan melalui hidup kita. Masalah boleh setinggi gunung, tapi Tuhan kita lebih besar daripada langit. Lebih tinggi daripada langit. Kasih dan kuasanya nyata bagi orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman. Ayat 30 dari Yesaya 40. Orang-orang muda menjadi lelah lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Manusia bisa lesu, bisa jatuh tersandung karena masalah kehidupan. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya berharap, bersandar, berlindung, mendengar, taat. Punya koneksi yang erat dengan Tuhan.
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi semangat. Oh, luar biasa. Mari sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Berkoneksi dengan Tuhan. Bergantung hanya pada Tuhan, bukan kepada orang tua. Orang tua bisa meninggal, orang tua bisa salah, orang tua bisa mengecewakan. Bukan bergantung kepada manusia, bergantung pada harta. Wah, bergantung sama emas. Bulan lalu naik setinggi gunung, bulan sekarang karena keputusan Fed Amerika menurun. Wah, banyak orang stres, saudara, karena bergantung pada emas. Berharap pada Tuhan artinya percaya sungguh-sungguh penuh kepada Tuhan. Memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber kasih, sumber karunia. Kalau kita bergantung kepada kasih manusia, kecewa, terbatas, bisa berubah. Orang yang berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dijanjikan, diberi kekuatan Tuhan. Sehingga segar walaupun lelah. Sehingga kuat walaupun banyak penderitaan dan pencobaan. Gak lemah, berdiri teguh. Berdiri teguh, tidak goyah. Dan terus giat di dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Sebab tahu jerih payahnya tidak akan sia-sia. Kemampuan diberikan Tuhan mengatasi persoalan-persoalan. Bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Tinggi mengatasi awan gelap. Awan gelap ada tapi tinggi. Lebih tinggi. Goncangan ada. Turbulensi ada. Tetapi sanggup. Sebab Tuhan yang memberi kesanggupan berlari secara rohani, tidak lelah, tidak letih. Walaupun pertolongan, jawaban doa belum kelihatan, belum ada tanda-tandanya, tapi kuat karena percaya kepada kasih kuasa Tuhan. Sabar, setia mengandalkan Tuhan. Percaya sungguh bahwa Tuhan memberikan apa yang diperlukan. Carilah dahulu kerajaan Allah, hiduplah dalam kebenarannya. Maka semua yang dibutuhkan, diperlukan untuk hidup mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan ya, bukan seenak-enaknya hidup, akan diberikan Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh hidup menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Alkitab katakan, bahagialah orang yang harapannya pada Tuhan. Sebab apa? Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Kalau baca berita, wah, bisa stres, PHK di mana-mana, pekerjaan diganti dengan robot dan sebagainya. Tetapi sungguh Alkitab tidak pernah bohong, tidak pernah salah. Orang yang harapannya pada Tuhan, masa depannya sungguh ada. Harapannya gak akan hilang. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Baca ya, Mazmur 146 ayat 5. Amsal 23 ayat 18. Yeremia 17 ayat 7. Baca, renungkan. Imani dan melangkah bersama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan Yesus. Kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 mengajarkan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena dia hidup, ada hari esok. Karena dia hidup ada pengharapan. Karena kita tahu dia yang menguasai, memegang, berotoritas atas hari esok. Amin. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kalau kita setia sampai akhir, percaya dan taat sampai akhir, melakukan tugas tanggung jawab kita sampai akhir, maka sorga adalah bagian kita. Tapi bagi orang yang malas-malas, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak mau taat, percaya tapi tidak ada perubahan, percaya tapi tidak ada pertobatan, Yohanes 3 ayat 36 katakan murka Allah tetap. Sebab itu kalau kita tidak mau dimurkai, ya, tidak mendapat anugerah Tuhan, keselamatan itu harus berubah kita, saudara. Yesus sudah bangkit, mari kita pun bangkit, ya, dari kelemahan, dari segala alasan. Dengar apa yang Tuhan katakan dan lakukan supaya ada mujizat. Lanjut 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika, sekali lagi seketika, sementara, hidup di dunia ini sementara, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, maksud berbagai-bagai macam pencobaan itu, diizinkan Tuhan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita, percaya kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh enggak? Berkualitas gak? Itu diuji melalui pencobaan, melalui godaan, melalui masalah yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Kapan? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat-ayat ini menyajikan kebenaran mengenai jaminan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya. Saat itu mereka sedang dianiaya dengan hebat karena menjadi pengikut Yesus. Bahkan pada zaman Nero, orang Itali, orang Roma itu, orang Kristen harus siap dibakar seperti obor, dilempar untuk jadi makanan bagi hewan-hewan buas. Dan mereka melihat, menyaksikan itu senang, seperti orang senang nonton film bunuh-bunuhan. Kayak gitu. Bahwa orang yang dipercaya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, dipelihara, dilindungi, sanggup menghadapi semua masalah dengan kekuatan Tuhan. Sanggup menghadapi semua kekuasaan jahat yang hendak menghancurkan roh, jiwa, dan tubuh, untuk tetap berdiri teguh pada keselamatan di dalam Kristus. Karena tahu masalah di dunia ini cuma sementara. Apa syarat penting yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan Tuhan itu? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Iman, percaya sungguh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Ya. Percaya sungguh bahwa kita akan ditolong, akan kuat, akan diselamatkan. Iman bahwa sesudah kita di dunia yang sementara ini, kita akan masuk ke dalam surga yang kekal mulia, tidak ada susah, sakit, dan air mata. Perlindungan Tuhan hanya diberikan pada orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dibuktikan bukan dengan perkataan aja, tapi dengan tindakan.
Salah satunya adalah ketaatan melakukan firman Tuhan. Ketabahan menghadapi pencobaan hidup. Tidak menjadi lemah, tidak putus asa. Bahkan pencobaan akan membuat kita, orang percaya itu, tambah kuat, tambah teguh berpegang kepada Tuhan. Pencobaan dan iman itu seperti mata uang dengan dua sisi. Dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tambah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Ora et labora. Berdoa sungguh-sungguh, senantiasa cari Tuhan setiap hari, bermuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, bersafaat bagi banyak orang, berkoneksi erat dengan Tuhan. Paling erat harus dengan Tuhan, bukan dengan manusia dan lain sebagainya. Yang kedua, labora, kerja keras, kerja cerdas, supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Kerinduan saya, kita semua sungguh-sungguh menjadi agen representasi yang mempermuliakan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita sudah lakukan itu, maju terus, setia terus sampai Tuhan katakan, sudah selesai nak, ayo pulang. Tapi kalau kita belum, biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi teguran yang keras karena kasih. Kita rindu kita semua bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Roh-Mu mengajari kami, memperdalam firman Tuhan ini dalam pikiran, perasaan, roh, jiwa, tubuh kami, dan memberi kami kekuatan, kemampuan melakukannya, sehingga kami naik kelas, kami mempermuliakan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dengan hati yang mengasihi Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Demikian juga anak remaja mencintai Tuhan lebih dari apapun. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan juga ditemukan bagi anak muda, supaya mereka tahu hidup benar, hidup menyenangkan Tuhan, supaya masa depan sungguh ada dan harapan mereka tidak hilang. Bagi para wanita dan pria sampai yang paling senior di antara kami pun, biarlah kami menjadi teladan yang hidup berkenan bagi Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, menggunakan waktu yang masih Tuhan berikan untuk hidup menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari angkat tangan kita, terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta dan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang tambah erat dengan Roh Kudus, memampukan kita melakukan firman, hidup menghasilkan buah pertobatan, banyak menjangkau jiwa, hidup menyenangkan hati Tuhan. Masalah kita akan membuat kita naik kelas dalam iman, dalam karakter, dan hikmat. Tuhan menolong kita menjadi berkat hidup bagi kemuliaan Tuhan. Semua yang sungguh-sungguh meyakinkan apa yang kita doakan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita